Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat, keajaiban sholawat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi membacakan sholawat. Nah, sahabat semuanya, mau nggak kita mendapatkan sebuah keberkahan sholawat? Dan sahabat semuanya, mau nggak kalian mendapatkan terkabulnya sebuah doa atau hajat-hajat kalian tercapai gitu, dan apapun keinginan kita senantiasa Allah mengabulkan gitu. Nah, dengan wasilahnya memperbanyak salawat, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan sebuah terkabulnya sebuah doa, semua hajat-hajat kita, dan tentunya apapun keinginan kita, apapun kebutuhan kita, Allah akan mencukupinya. Nah, mari kita bahas seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana untuk mengamalkan sholawat tersebut. Nah, sahabat semuanya, tentunya banyak ya orang-orang yang sudah menceritakan tentang kisah keajaiban sholawat yang mendapatkan mobil dengan mudah gitu ya, mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus gitu ya. Terus ada lagi yang punya rumah penuh keajaiban gitu ya, dan ada juga mendatangkan sebuah rezeki yang banyak, tak terduga ATM terisi sendiri gitu ya, dan ada juga yang dilunaskan hutangnya, mendapatkan jodoh dengan mudah gitu ya, mendapatkan pekerjaan dengan mudah gitu ya. Dan apapun yang sudah sering membaca sholawat ataupun orang-orang yang sering mengamalkan sholawat, maka kehidupannya itu akan diberikan kemudahan dan kemudahan. Nah, kalian semua mau nggak mendapatkan keajaiban dan kemudahan tersebut? Yuk kita simak, yuk kita bahas di dalam video kali ini. Nah, tentunya saya secara pribadi pun sama ya, pengen mendapatkan sebuah keberkahan dengan wasilahnya memperbanyak sholawat. Nah, tapi dari mana kita mengawalinya? Nah, yang pertama kita awali yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita introspeksi diri, kita menyadar diri apapun yang sudah kita perbuat, apapun yang sudah kita lakukan, maka kita mohon ampun kepada Allah dengan wasilah memperbanyak istighfar dan menjalankan sholat taubat. Nah, setelah itu kita tingkatkan lagi dengan memperbaiki sholat 5 waktu. Nah, begitupun kita sudah menjalankan sholawat ya, membiasakan membaca sholawat, entah itu membaca sholawat Jibril yang 1000 kali, atau misalkan 100 kali, atau bahkan 10 kali ya. Nah, tentunya kita sudah berapapun hitungannya kita membaca sholawat, yang penting kita sudah mengawali membaca sholawat, yaitu di pagi hari dan di sore hari gitu. Nah, dan alangkah bagusnya kita di pagi hari membaca sholawat 100 kali atau bahkan 1000 kali ya. Nah, tapi alangkah bagusnya gitu ya, sebelum kita mengamalkan sholawat, kita mohon ampun kepada Allah SWT, maka kita melaraskan dulu niat kita, hati kita, serta pola dengan pikiran kita. Kalau misalkan hati kita pengen kita pengen menjadi orang lebih baik lagi gitu, nah maka pikiran kita juga harus sama gitu. Jangan sampai hati kita pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, tapi di pikiran kita pengen punya mobil gitu. Nah, itu kan sudah tidak selaras ya. Maka dari itu kita selaraskan dulu gitu ya, niat kita, hati kita, pola pikir kita dengan membaca wasilahnya sholawat. Nah, kita niatkan dulu nih, kita pengen menjadi orang yang lebih baik. Nah, setelah itu ya, hati kita pengen mendapatkan atau pengen ada sebuah perubahan dalam hidup gitu, dengan wasilahnya memperbanyak sholawat. Nah, dengan pelantarannya saya membaca sholawat Jibril misalkan 1000 kali di pagi hari atau sampai sore hari gitu. Nah, itu kan udah niatnya sama ya, dan begitupun prakteknya atau kita jiwa untuk gerak gitu ya, menggerakkan diri kita untuk membaca sholawat gitu. Nah, tentunya sahabat semuanya,
orang-orang pun sama ya, sudah mengamalkan sholawat tidak langsung mendapatkan sebuah keberkahan atau langsung mendapatkan keajaiban. Dan tentunya pasti ada proses di mana kita sedang diuji, di mana kita sedang diuji kesabarannya, istiqomahannya gitu ya. Nah, mari kita lewati hal tersebut dengan istiqomah membaca sholawat. Nah, sahabat semuanya, tentunya kalau kita saat ini sedang punya masalah, punya hutang, diberikan kesulitan dalam pekerjaan, ataupun sedang ada masalah dengan keluarga, sahabat, teman, atau misalkan dengan bisnis kita, itulah terketuknya hati kita, wah kita harus mencari solusi nih. Kesana mentok, kesini mentok, solusi yang satu-satunya kita diperkenalkan nih dengan amalan atau wasilah membaca sholawat. Nah, itulah salah satu ikhtiar kita ya. Nah, dengan membaca sholawat ini, mari kita memperdalam gitu ya, bagaimana dari kita membaca sholawat sampai mendapatkan sebuah keajaiban tersebut. Nah, tentunya di dalam membaca sholawat, apapun sholawatnya sama ya. Yang penting kita harus dalam rasa kerinduan, rasa keikhlasan membaca sholawat gitu. Walaupun di sisi lain kita mengharapkan atau terkabulnya sebuah hajat-hajat kita, ataupun ingin selesainya sebuah masalah yang sedang kita alami. Nah, berbagi cerita, berbagi pengalaman sedikit secara pribadi. Saya tuh pernah dikasih ujian gitu ya di dalam sebuah materi. Nah, dengan membaca istighfar dan sholawat, alhamdulillah kehidupan saya tambah terpuruk. Nah, itu kan udah salah satu proses ya terkabulnya sebuah doa. Kita diuji dulu gitu ya. Nah, setelah itu kita naik lagi gitu kan, kita udah istiqomah lagi, dikasih doan lagi, berikan musibah atau ujian lagi, ngerasa jadi kurang yakin dalam wasilah sholawat atau istighfar atau dengan ajaran-ajaran Allah SWT atau yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin sahabat semuanya, kali ini kita membaca sholawat dengan meminta apapun keinginan kita ataupun di duniawi ini saja. Nah, selagi kita memintanya kepada Allah SWT, tidak ada salahnya kita berdoa, meminta, berharap kepada Allah SWT dibanding kita meminta kepada orang lain gitu. Nah, biarkan orang lain digerakkan oleh Allah SWT untuk membantu kita. Nah, itu alangkah bagusnya seperti itu. Nah, selain itu, setelah membanyak zikir-zikir sholawat atau membaca istighfar, nah, nanti akan ada proses yang namanya ada titik kerasa kita tuh ngerasa sudah berdoa, membaca sholawat, istighfar, setelah itu juga menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menjalankan sholat sunnah-sunnahnya gitu ya, berikut sedekahnya, membantu orang lain. Tapi kok belum ada ya perubahan dalam hidup ini, kok belum ada ya muncul sebuah keajaiban. Nah, disitulah sahabat semuanya titik-titik atau detik-detik akan ada sebuah perubahan yang secara drastis gitu, karena Allah mempercepat gitu. Allah menghancurkan dulu nih, atau misalkan kita punya segelas air ya yang kotor, maka sebelum menjadi air yang bersih, maka air kotor ini harus dikeluarkan dulu, ditumpahkan dulu, dicuci dulu gitu kan, biar air yang masuk nanti itu yang jernih, yang bersih, nah akan tertampung di sebuah gelas tersebut. Nah, seperti itulah halnya sahabat semuanya, kalau kita diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah, diberikan seolah-olah kita down, seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah SWT, dan dengan sudah memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, nah kita tunggu sahabat semuanya, setelah itu akan ada sebuah perubahan secara drastis. Dan tanpa kita meminta, tanpa kita berikhtiar sekalipun, Allah mendatangkan keajaiban tersebut. Ada yang melunaskan hutang kita, ada yang membantu kita saat kita mogok di jalan, ada juga kita diberikan rumah tanpa kita harus membeli gitu kan, ada juga yang punya perusahaan, punya toko sendiri dikasih oleh keluarganya gitu kan, ada juga yang ATM-nya terisi sendiri. Kan sangat aneh dan sangat ajaib ya. Dan tentunya
kok bisa? Ya tentunya pasti bisa. Apa sih yang tidak bisa? Nah, ini yang paling penting buat sahabat semuanya. Kita pernah nggak merasakan bahwa Allah itu maha kaya? Kita pernah nggak mengakui bahwa Allah itu punya segalanya? Kita pernah nggak mengakui bahwa Allah itu yang akan mengabulkan semua hajat-hajat kita? Dan kita pernah nggak merasakan bahwa Allah lah yang akan merubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik? Pernah nggak kita merasakan sampai seperti itu? Kalau kita selalu menabrak gitu ya, menabrak apa kak? Iya, menabrak apa yang Allah perintahkan kita tabrak. Kita tidak merasa tidak mendengar, padahal kita tahu gitu. Pernah nggak contoh kita mengabaikan yang namanya azan di masjid? Nantilah baru juga azan gitu kan. Setelah azan ada lagi yang mengganggu gitu kan, atau ada lagi halangan, sampai nantilah di rumah gitu kan, karena tanggung lagi di jalan, atau saat sedang bekerja tanggung nih. Nah, kita pernah nggak menyadari sampai seperti itu, bahwa Allah sudah memanggil kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kalian sudah apa yang contoh gini, kalau kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang menjadi orang tua gitu ya. Nah, ketika kita menyuruh kepada anak kita ataupun menyuruh ke murid kita, nih saya ijazahkan biar kamu menjadi orang yang lebih baik. Nah, setelah itu kalau muridnya tersebut berkata dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka gurunya ini akan senang nggak? Akan bahagia nggak? Nah, begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sudah resah, ngerasa hidup ini capek, sudah ngerasa malas lah hidup di dunia ini, banyak masalah, banyak ujian, tidak ada kebahagiaan. Nah, tapi kita merasa nggak bahwa setelah dunia ini kita akan ada sebuah kehidupan, yaitu di akhirat nanti. Akan kemana arah kita gitu kan? Apa yang kita harapkan nanti? Surga apa? Neraka gitu kan? Karena di dunia ini juga kita sudah diperlihatkan gitu kan, surga dan neraka itu. Contoh, saat kita bertemu dengan teman kita tahu-tahu langsung kita gampar, marah nggak? Akan jadi neraka nggak di dalam dengan teman kita itu? Ya tentunya kita akan diberikan masalah yang tambah berat lah. Kita dilaporkan ke polisi, bahkan kita digebukin oleh keluarganya, disalahkan oleh orang lain gitu kan, tanpa ada salah, tanpa ada sebab kita memukul orang tersebut. Nah, begitupun kita gitu. Kalau kita selalu berbuat baik, menanam kebaikan, maka atau selalu membahagiakan orang lain, maka akan surga itu akan ada di dalam kehidupan kita, sahabat semuanya. Nah, dengan wasilahnya membaca sholawat, nah insya Allah kita akan didekatkan dengan hal-hal yang kebaikan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau menjahati kita, orang mau menyakiti kita, dengan kita membentengi kehidupan kita dengan membanyak amalan-amalan sholawat, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah gitu kan. Karena kenapa? Rasulullah adalah salah satu kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita membaca ayat Al-Quran. Allah tidak membaca Al-Quran, Allah tidak sholat, tapi Allah memerintahkan kita untuk sholawat. Allah pun sama sholawat kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu, mari kita sahabat semuanya, kita memperbanyak sholawat, apalagi sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan ya. Kita membersihkan diri, kita mohon ampun, kita meminta maaf kepada keluarga, sahabat, teman. Kita membersihkan diri, kita akui apa kesalahan kita saat ini. Dan begitupun kepada Allah SWT, kita mohon ampun, apapun yang sudah kita perbuat gitu ya. Dan sudah banyak hal-hal yang mungkin kita tidak menyadarinya gitu. Nah, mungkin sahabat semuanya sharing pada kali ini
seputar kisah keajaiban sholawat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, termotivasi buat kalian semua yang mungkin baru mengenal ilmu sholawat. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya membahas seputar kisah keajaiban sholawat. Dan saya undur diri bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada saran masukan mau berbagi cerita kisah keajaiban sholawat, bisa dituliskan di dalam komentar. Nah, paling itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.